Pernahkah kalian merasa kecewa ketika doa yang kalian panjatkan tidak kunjung terkabul? Pernahkah muncul rasa ragu dalam hati, apakah Tuhan mendengarku? Mengapa aku merasa sendiri? Pertanyaan ini wajar, bahkan manusiawi. Namun hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak untuk merenungkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jawaban atas doa. Saya ingin mengajak Anda memahami bahwa setiap doa adalah bagian dari skenario Tuhan yang sempurna. Bahwa meskipun doa kita belum terkabul, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah tanda kasih-Nya yang luar biasa. Itu adalah rahmat-Nya yang luar biasa. Bagaimana bisa kita menyalahkan Tuhan semesta alam atas doa yang tidak terkabul, sementara kita sering lupa akan dosa-dosa kita yang dibiarkan begitu saja tanpa hukuman, bahkan diampuni. Disinilah kita akan menemukan pelajaran hidup yang mendalam. Doa adalah hubungan paling suci antara makhluk dengan Sang Pencipta. Namun, banyak dari kita memandang doa adalah sebuah transaksi. Kita berpikir, aku meminta, Tuhan memberi. Tapi mari kita jujur, apakah hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas itu? Bayangkan seorang anak kecil yang meminta pisau tajam kepada ibunya. Apakah seorang ibu yang bijaksana akan memberikannya? Tentu tidak. Tapi si anak mungkin menangis karena ingin bermain dengan pisau tersebut. Si anak merasa tidak dimengerti. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, itu bukan berarti karena Dia tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah tanda kasih sayang-Nya, tanda Dia adalah Maha Penyayang. Tuhan tahu bahwa apa yang kita minta bisa jadi berbahaya bagi kita, atau mungkin belum waktunya. Dia memiliki rencana yang jauh lebih baik meski kita belum memahaminya sekarang. Bisa jadi kita benci sesuatu, tapi itu baik untuk kita. Bisa jadi kita menyukai sesuatu, tapi itu buruk untuk kita. Ada 3 jawaban dari Tuhan untuk setiap doa kita. Pertama, iya. Ketika Tuhan melihat apa yang kita minta adalah baik, Dia akan memberikannya. Jadi kun fayakun. Kedua, nanti. Kadang Tuhan meminta kita bersabar karena waktu yang tepat belum tiba. Dan ketiga, aku punya rencana jauh lebih baik. Disinilah keimanan kita diuji. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita? Seorang sahabat saya pernah bercerita, ia sudah lama berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang ia impikan. Bertahun-tahun ia mencoba, namun selalu gagal. Ia mulai meragukan Tuhan, bahkan sampai berhenti berdoa. Namun suatu hari ia mendapat pekerjaan di tempat lain, di luar dugaannya. Ternyata pekerjaan itu membawanya ke perjalanan yang jauh lebih besar. Ia bertemu jodohnya, membangun keluarga, dan merasa jauh lebih bahagia dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Ia berkata kepada saya, Tuhan itu luar biasa. Aku memintanya satu hal, tapi Dia memberikan hal lain yang jauh lebih baik. Dan mungkin Anda juga sedang berada dalam situasi seperti itu sekarang. Tetapi mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita merasa Tuhan tidak mengabulkan doa kita, pernahkah kita bertanya, apakah aku benar-benar pantas menerima apa yang aku minta? Apakah aku benar-benar layak menerima doa untuk dikabulkan? Kita semua adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kita marah, iri, berdusta, bahkan lupa berterima kasih kepada Tuhan di saat bahagia. Jangankan kepada Tuhan, kepada manusia saja kita seringkali lupa. Namun, Tuhan tidak pernah langsung menghukum kita. Sebaliknya, Dia memberi kita waktu untuk memperbaiki diri. Bayangkan jika Tuhan menghukum setiap dosa kita seketika.
Berapa kali dalam sehari kita akan kehilangan nikmatnya? Tapi lihatlah kehidupan kita sekarang. Kita masih diberi kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk hidup. Bukankah itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa? Di mana kita seringkali melihat di sisi lain dunia, ada penderitaan yang kita lihat lewat sosial media. Namun di sini kita melihatnya masih dalam tempat tidur kita, dalam sofa yang nyaman dan lain sebagainya. Lalu kita merasa kita menjadi manusia yang menderita. Apakah begitu? Saya teringat pada salah satu ayat Quran Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita kesempatan bahkan tanpa kita memintanya. Tetapi ketika doa kita belum terkabul, mengapa kita justru menyalahkannya? Bukankah lebih baik kita berintrospeksi, memohon ampun, dan terus memperbaiki diri? Saya pernah mendengar kisah seorang pemuda yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan. Ia merasa Tuhan tidak pernah memberinya apa yang ia minta. Tapi suatu hari, ia menyadari bahwa setiap kegagalan itu mengajarinya sesuatu. Ia belajar bersabar, bersyukur, dan akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia berkata, kalau Tuhan langsung memberiku segalanya, aku mungkin tidak akan pernah belajar. Inilah rahasia doa dan kehidupan ini. Tuhan tidak hanya ingin kita menerima begitu saja, tapi juga belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik, karena hidup itu ujian. Jadi saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, mari kita ubah cara pandang kita tentang doa. Doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika doa kita belum terkabul, itu adalah momen untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Itu adalah waktu untuk berintrospeksi, untuk bertanya kepada diri sendiri, apa bisa aku perbaiki? Jangan pernah berhenti berdoa meskipun hasilnya belum terlihat. Doa adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Jadi, ketika kita merasa kecewa karena doa kita belum terkabul, ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu memberi yang terbaik untuk kita, meskipun seringkali kita tidak melihatnya. Jadi mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Tuhan.